Selamat bertemu kembali dalam salam sehat untuk kita semua anak sekalian. Pada hari ini kita memasuki materi yang berikut, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Manusia adalah makhluk petualang yang selalu mencari makna hidupnya. Manusia selalu berkeinginan agar apa yang dicarinya bisa ditemukan atau terjawab. Apabila ia menemukan jawaban atas apa yang dicari dalam hidupnya, maka manusia mengalami kepuasan dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Namun, kadang tidak semua makna dalam hidupnya mendapat jawaban. Meskipun hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi disuguhkan kepada manusia itu, disuguhkan kepada kita, namun tetap tidak menyelesaikan semua jawaban atas permasalahan hidup yang terjadi. Pada akhirnya manusia terus mencari apa sebenarnya makna hidupnya yang terdalam. Maka anak-anakku sekalian, marilah kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, memahami macam-macam agama dan alasan manusia menurut agama. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta pergaulan antara manusia dengan lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Franz Diller, mengartikan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Maka orang selalu mencari. Maka anakku sekalian, ada beberapa alasan manusia beragama, antara lain sebagai berikut. Mengapa saya harus beragama? Hal tersebutlah yang merupakan bahwa manusia itu dapat menemukan, yang pertama, jawaban. Yang kedua, mencari perlindungan atau tata nilai. Yang ketiga, menemukan tata nilai yang tadi. Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Kita lihat penjelasan yang pertama. Manusia menemukan jawaban. Manusia juga kerap berhadapan dengan berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Ada begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri, seperti dari mana manusia itu? Berkaitan dengan dari mana manusia itu, seperti aku berasal dari mana? Mengapa ada penderitaanku? Mengapa ada bencana di dunia ini? Kemana manusia itu sudah mati? Maka jawaban inilah yang kerap kita perhatikan. Jawaban itu nanti, itulah yang membuat kita mau beragama. Karena siapa yang mengatur gerak benda angkasa? Benda-benda yang kelihatan, yang mati sekali, sesungguhnya ada kekuatan kehidupan yang luar biasa. Jawaban itu akan dapat kita cari. Maka jawaban yang dapat kita cari adalah lewat atau melalui agama yang kita miliki masing-masing. Yang kedua, mencari perlindungan. Dalam hidupnya, manusia kerap merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Maka kekuatan itu tampak dalam bentuk misalnya bencana, gejala-gejala alam, keajaiban yang bisa menimpa alam ini juga, kekuatan yang menghancurkan dunia ini dan kita juga. Oleh karena itu, manusia mencari siapa yang bisa membuat perlindungan bagi diriku. Itu maksudnya di situ. Yang ketiga,
meneguhkan tata nilai. Dalam hidup manusia mau tidak mau harus berrelasi dengan sesamanya. Dari pengalaman berrelasi dengan orang lain tersebut, baik dengan individu maupun kelompok, manusia menemukan ada nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun. Ada juga yang sifatnya dapat merusak relasi sendiri. Nilai tersebut kemudian disebut nilai baik dan jahat atau benar atau salah. Dari pengalaman pula akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan. Sedangkan yang jahat dan salah harus dihindarkan. Melalui agama lah segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki oleh Allah. Itulah tata nilai itu. Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Dalam hidup manusia seringkali menemukan adanya kekacauan, adanya penderitaan, sakit, bencana dan sebagainya. Pengalaman yang membuat manusia resah seperti ini, bahkan mau frustrasi pun. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus. Kalau Allah mencintai manusia, tentulah ada situasi lain yang dijanjikannya, yakni situasi di mana manusia dapat hidup dengan damai, tenteram, tanpa penderitaan dan sebagainya. Maka hasil ini menghantarkan manusia pada pemahaman tentang surga, di mana tempat kita berada dengan damai, aman dan sentosa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik adalah orang yang mau menganut beragama dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Maka semua yang saya sampaikan itu ditulis di buku tulis masing-masing dengan baik. Serta yang saya tayangkan ini, Anda harus menulisnya di buku tulis dengan baik. Sekian dan terima kasih.